Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Apa kabarnya semuanya ini? Sehat? Sehat Sehat, Ibu. Ibu. Alhamdulillah, Ibu. Sehat Ibu. Oke, senang sekali saya bisa bertemu dengan kalian semua, bertemu kembali dengan kalian semua pada 25 April ya. Minggu sebelum Lebaran ini, 25 April 2022, mata kuliah Hukum Dagang 4 SKS. Ingat nggak kita terakhir ketemu kapan ya? Ketemu di Zoom secara sinkron. 2 minggu yang lalu kah? Sebenarnya di YouTube juga ada sih. Tapi ya saya lupa ya. Ingat nggak? Lupa ya? Ya udah lupa. Hah? Kapan? Tanggal 21 Maret. 21 Maret Ibu. 21 Maret. Iya, Bu. 21 Maret yang benar. Masa toh 21 Maret? Elena. Belum saya unggah ya. Saya buka dulu Elenanya. Ya, di Elena terakhir 21 Maret. Oh, lama ya. Nggak sinkron ya. Karena ketika ada penggantian gitu, rombel ini nggak bisa atau gimana ya? Saya pernah menawarkan penggantian kelas gitu nggak ke rombel ini? Pernah, Ibu. Pernah Ibu. Tapi kalian nggak bisa gitu ya, di hari tersebut yang ditawarkan. Kalian bisanya ya sesuai dengan jam. Kita pernah nggak sih kuliah tidak hari Senin jam, kita kan jadwalnya Senin jam 1. Kuliahnya selalu Senin jam 1 ya. Kalian tidak bisa kalau di luar Senin jam 1 gitu ya. Ya Iya, sudah. Ibu, kemarin ada yang kelas agama, Ibu. Oh iya. Saya hampir saja mau cancel tadi. Saya mau gabungin sama hari Selasa. Tapi ya kok kayaknya rombel ini tuh paling nggak susah lah gitu loh untuk schedule. Jadi ya sudah deh, kita ketemu setelah sekian lama ya. Kalau terakhir itu 21 Maret itu kita ketemu ini tanggal 23, 1, 2, 3, 4, 5 minggu. Kalau 21 Maret materi terakhir yang kalian ingat apa? Udah lupa juga ya, karena sudah lama ya. Ada yang ingat, mencatat, atau yang lainnya? Kalian terakhir ingatnya apa materinya di rombel ini? Sampai pembantu perusahaan Ibu. Baru sampai pembantu perusahaan ya? Sampai perusahaan perseorangan, Bu. Udah jauh ya, saya udah ngomongin PT sama Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Kalau pas asinkronus dibaca-baca nggak? Dipelajari tidak? Kira-kira kesiapan materi dari kalian, rombel ini, saya lanjutkan sesuai jadwal atau melanjutkan sepemahaman kalian? Gimana? Yang mampunya kalian sesuai kemampuan kalian, itu gimana? Materinya saya lanjutkan yang mana gitu loh. Biar nyambung dan tidak berat di kalian menerimanya. Kalau kalian tidak membaca kan sama aja, nanti nggak nyambung. Atau saya lanjutkan sesuai materi. Gimana? Silahkan berikan tanggapan.
enaknya. Hanya ada tanggal merah. Silakan. Saya habis 2 sesi nih yang pagi. Jam 7 sampai jam 10, terus lanjut lagi setengah 11 sampai jam berapa tadi? Hukum dagang juga. Kalian gimana? Kayaknya Rombel ini yang paling ketinggalan di antara yang lain. Semampunya kalian, enaknya menerimanya mulai materi yang apa. Yuk, bilang aja senyamannya. Jadi saya juga enak nanti ngejarnya. Izin menjawab Ibu, kalau menurut dari kelas kami, dari terakhir kemarin pertemuan Ibu, jadi bukan lanjut sesuai jadwal, tapi diulang dari sebelumnya gitu Ibu, kalau boleh. Iya. Kalian pahamnya apa terakhir? Silakan berikan review yang kalian ingat. Kalau upload YouTube itu kalian simak kembali atau seingatnya kalian, di catatan kalian, itu kalian pahamnya yang apa, sampai mana. Misalnya kayak tadi perusahaan perseorangan, nah yang di bagian mana? Atau kalian ada catatankah? Saya melanjutkannya yang mana gitu. Nggak ada ya? Oke. Nah aja. Kalau suara saya tidak terdengar, silakan disampaikan ya. Saya akan mulai, walaupun sudah tertinggal banyak di Rombel ini, tapi saya tetap mulai pelan-pelan saja. Kalau saya menyebut istilah badan usaha, itu kata lain dari badan usaha yang kalian ketahui itu apa? Badan usaha itu sama dengan apa sih istilahnya? Perusahaan. Ibu. Oke, perusahaan ya, ingat ya. Jadi saya di sini menyebut badan usaha itu artinya adalah perusahaan. Kalau saya menyebut pelaku usaha itu sama dengan apa? Pengusaha Ibu. Ibu. Orang yang menjalankan usaha atau kegiatan usaha. Ya, jadi di sini sama ya perspektifnya, karena saya mungkin lebih banyak menggunakan istilah badan usaha dan pelaku usaha. Ketika pelaku usaha itu ingin mendirikan atau membuat berkegiatan menjalankan usaha, dia itu kan harus punya jenis badan usahanya itu apa gitu ya. Jenis badan usaha. Nah, jenis badan usaha yang ada di Indonesia saat ini itu ada yang berupa perseorangan dan baca nggak materinya, satunya lagi apa ya? Persekutuan perdata. Oke, persekutuan. Nah, sekutu itu artinya kelompok. Jadi istilah di dalam hukum dagang itu disebut dengan sekutu. Oke, artinya kelompok aja. Kalau perseorangan ini sudah dapat diidentifikasi badan usaha tersebut, pendirinya itu adalah 1 orang. Nah, kalau yang persekutuan ini dia lebih dari 1 orang. Itu. Nah, jenis badan usaha yang persekutuan itu ada 3.
yaitu persekutuan perdata atau nama lainnya disebut dengan mazhab. Kemudian persekutuan firma dan persekutuan komanditer. Saya tidak menjelaskan per slide ya. Jadi kalau Anda misalnya tidak membaca, ya saya hanya menjelaskan yang menurut saya ada analisanya gitu. Jadi saya tidak lagi menjelaskan ini yang seperti apa, seperti apa, seperti apa. Tolong sambil dibuka di Elena yang slide dan permen serta RUU terkait ini. Ya, jadi Anda kalau belum ada waktu kemarin-kemarin sekarang dibuka. Nah, menurut Anda, kalau Anda adalah pelaku usaha dan ingin membuat sebuah badan usaha, itu Anda condong ke yang satu orang atau yang persekutuan? Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Silahkan. Harus ditunjuk. Penunjukan itu kan untuk latihan sebenarnya. Kalau langsung aja. Gimana Mas? Kalau menurut saya lebih condong ke arah perseorangan ya Bu, karena dari proses pendirian perusahaannya itu cenderung lebih simpel karena emang penanggung jawab utamanya hanya dari satu orang atau ya itu saya sendiri Bu. Oke. Saya itu Bu. Ya, terima kasih. Yang lain bagaimana kalau yang lain? Izin menjawab Ibu. Kalau saya sendiri mungkin Ya, ke persekutuan silakan. Ibu. Saya ke persekutuan karena terkadang kalau misalnya untuk membangun suatu badan usaha itu kadang saya sudah pernah coba untuk perseorangan tapi saya tetap kayak belum berhasil juga. Tapi kemarin sempat mencoba bersama teman itu lebih membangun usahanya gitu Ibu, karena teman bisa lebih ngasih masukan dan juga bisa memberi modal yang sama-sama bisa memberi modal juga Ibu. Seperti itu Ibu. Oke, terima kasih. Yang lain saya masih mau minta lagi dong. 7 orang gitu boleh, baru 2. Orang ketiga silahkan. Izin jawab Ibu. Kalau menurut saya lebih ke persekutuan Ibu, karena kan itu orangnya banyak gitu, jadi sudah ada masing-masing job desk-nya gitu, jadi pekerjaan yang itu lebih efisien nantinya gitu, karena ada bagian masing-masing. Oke, silahkan. Orang keempat. Saya Bu. Ya. Saya lebih ke persekutuan Bu, soalnya modalnya bisa didapat dari satu orang bersama Bu. Oke. Lanjut. Saya persekutuan Bu. Kenapa? Ya tadi seperti yang disampaikan Hulda, adanya modal dari manapun dan juga adanya pembagian tugas antar anggota Ibu. Oke, orang selanjutnya. Terorganisasi juga. Saya Bu. Ya. Yang perempuan dulu. Saya lebih cenderung ke perusahaan perseorangan Bu, karena keuntungannya bisa dinikmati sendiri, terus yang kayak dibilang Ariel mudah didirikan dan juga mudah juga dibubarkannya Bu. Gitu. Oke, iya. Baru 6 atau sudah 7 ya? Silakan. Saya Ibu. Kalau saya sendiri lebih ke persekutuan Ibu. Dari yang dibilang teman juga, kalau misalkan persekutuan itu bisa lebih bekerja sama dan job desk-nya itu udah terbagi-bagi gitu Bu. Jadi udah efisien dalam hal pengerjaan sesuatu. Dan untuk masalah modal sendiri bisa bertambah seiring bertambahnya teman atau rekan kerja. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang sudah memberikan pendapatnya ya. Pastinya sebelum kalian menentukan, kan kalian harus mengenali ya
teman-teman yang memberikan pendapatnya itu pasti sudah kenal dulu dengan perseorangan dan yang persekutuan ini. Kalau yang belum kenal, kita kenalan lagi, dan yang sudah kenal, kita kenalan lebih dalam. Saya ingin kalian untuk bisa membedakan terkait dengan beberapa hal ya yang kita akan bahas. Yang pertama ini dasar hukum. Oke. Perusahaan perseorangan, setahu kalian dasar hukumnya itu ada di mana? Kemudian yang untuk mazhab di mana, firma di mana, komanditer di mana? Oke. Ada yang mau menyampaikan dasar hukum perusahaan perseorangan ini kalian temukan di mana ya? Oke, sekarang pertanyaan saya. Kalau kalian buka slide itu, yang di slide saya, perusahaan perseorangan, ada ketentuan terkait dasar hukum, pasal gitu enggak? Ada, Bu. Ada? Ya, itu di mana? Di pasal 1616 sampai 1652 KUH Perdata, Permenhukam nomor 17 tahun 2018 tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata. Bentar, yang perseorangan, Kalau di slide nggak ada Ibu yang perseorangan dasar hukum. Oke, di slide tidak ada ya terkait dengan perseorangan. Lantas, yang perseorangan ini dasarnya dari mana gitu? Oke, kalau tidak ada saya tambahkan. Pelaku usaha yang perseorangan nih, coba yang terutama yang belum menjawab ya, coba berikan ke kita semua contoh real nyata pelaku usaha yang menurut kalian ini tuh pelaku usaha perseorangan nih, yang ada di sekitar kalian. Bisa disampaikan? Terutama yang belum. Pedagang, pedagang kelontong di warung gitu ya. Oke, yang lain? Penjahit. Penjahit, oke. Jasa mungkin seperti itu. Salon Ibu. Yang lain? Yang digoreng dadakan? Tahu bulat Bu. Ya. Kalau yang bulat-bulat dari Aceh? Cilok Ibu. Oke. Laper ya. Ya, itu adalah pelaku usaha perseorangan kan. Walaupun sebenarnya belum tentu sih dia perseorangan gitu. Bisa saja dia bekerja sebagai pekerja, bukan sebagai pengusaha. Namun sekarang kita batasi. Pedagang-pedagang tersebut adalah sebagai pengusaha, pelaku usaha, bukan sebagai pekerja. Oke. Nah, mereka ini sebenarnya perlindungannya, dasar hukumnya kita bisa lihat di mana. Yang pertama, kita bisa lihat di Undang-Undang UMKM. Oke, Undang-Undang UMKM itu Undang-Undang nomor 40, bukan nomor 40, itu PT. Oke, coba dicari Undang-Undang UMKM, nomor berapa, tahun berapa. Oke, di sini saya tidak menjelaskan yang ada di slide. Kalau karakteristik dan ciri, kalian bisa baca. Jadi saya menambahkan yang tidak ada di slide. Oke. Jadi sambil kita belajar, kalian juga membaca. Oke, Mas Sultan itu Undang-Undang 20/2008. Di dalam undang-undang tersebut itu ada pengaturan, ada kategorisasi.
mana pelaku usaha yang masuk kategori mikro, mana yang kecil, mana yang menengah. Jadi pengusaha orang jualan cilok, cireng, kemudian warung tadi, tahu bulat, itu dia masuk ke mikro, ke kecil, atau ke menengah. Cara kita melakukan identifikasi adalah berdasarkan Undang-Undang UMKM ini. Gitu ya. Jadi batasannya di sini adalah si pelaku usaha tersebut pengusaha, bukan pekerja. Jadi si perusahaan perseorangan itu kalian bisa cek di sini. Dasar hukum berikutnya terkait dengan perusahaan perseorangan itu ya tentu saja Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja. Oke, karena kan mereka juga diatur terkait dengan perlindungannya, perizinannya, bagaimana. Nah, ini kita masuk ke sini. Oke. Jadi ini sudah leg spesialis ya. Pengaturan kalau tadi Mbak yang menyebutkan Bu di KUH Perdata itu ada Bu. Kemudian di KUHD itu juga ada. Nah, yang di KUH Perdata, kenapa kok ada di KUH Perdata? Di KUH Perdata ini kan mengatur tentang perikatan, ada pengaturan tentang perikatan. Nah, pelaku usaha itu kan pasti dia berhubungan dengan pihak ketiga. Kemarin di sebelumnya kalau kita sudah selesai membahas terkait dengan pembantu perusahaan, di dalamnya di situ ada agen dan klasifikasi jenis-jenis yang lain, itu kan juga termasuk dalam pihak ketiga. Nah, nanti melakukan perikatan. Dasar hukum ketentuan terkait perikatan ini, kontrak dan yang lain-lain, kita mengacu ke pengaturan di KUH Perdata. Itulah kenapa selain Undang-Undang UMKM, Cipta Kerja ini juga ada nih KUH Perdata. Nah, ada juga KUHD-nya. Itu. Selanjutnya terkait dengan badan usaha, jenis badan usaha berikutnya itu adalah masyab. Ini tulisan saya sudah betul atau ada yang keliru nih? Kalau nulis masyab tuh gimana? Coba dijawab. A-nya nggak double, Ibu. Yang di depan apa yang di belakang? Di belakang, Ibu. Belakang. Oke, yang di belakang. Ada S-nya apa enggak ya? Ada, Ibu. Ada, Ibu. Tapi, oh iya pas, Ibu. Udah gitu. Oke, gini ya. Nah, kalian sambil perhatikan di slide. Saya tidak menjelaskan, oh slide ini karakteristiknya. Kalau sudah ada di slide, kalau kalian itu tidak paham, kalian tanya. Ya, jadi sebenarnya walaupun misalnya kita asinkron, ya harapan saya kan kalian tetap membaca sih. Tapi ya sudah deh. Ya, jadi tetaplah membaca. Kalau pengaturan terkait dengan persekutuan, nah ini dasar hukumnya tadi sudah disebutkan, ketiganya itu Permen berapa? Nomor 17 tahun Nomor 17 2018 itu. Oke. Nah, ini ada nih si permen ini. Di Elena itu saya juga menyebutkan, share ke kalian ada naskah akademik RUU. Jadi ketika sebuah undang-undang itu mau diundangkan, itu harus ada RUU-nya, rancangannya itu seperti apa naskah akademiknya. Nah, di situ untuk memberikan kalian bahan bacaan, referensi. Walaupun sampai sekarang undang-undang tersebut
itu belum diundangkan. Kalau kita bahas terkait dengan kegiatan usaha, ini kan kegiatan usaha. Tentu ini masih sama nih. Undang-Undang Cipta Kerja itu juga masuk. Karena misalnya OSS itu juga di sini. Oh, kalau dia mau dapat investor itu yang seperti apa. Jadi ini masuk. Kemudian di sini nih ada KUHD. Coba dicek di slide saya. Tadi kan sudah nih perseorangan nggak ada Bu di slide dasar hukumnya. Untuk yang mazhab ada tidak dasar hukumnya? Untuk yang firma ada tidak, untuk yang komanditer ada tidak. Yang mazhab gimana yang mazhab? Pasal 1618 Ibu, KUH Perdata. 1618. Oh, ini KUH Perdata ya. Oke. KUH Perdata 1618. Oke. Silahkan yang lain dibaca pasal 1618 KUH Perdata. Siapa yang mau baca? Saya, Ibu. Ya, silahkan. Perserikatan perdata adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam perserikatan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya. Oke. Dari yang sudah dibacakan oleh Masnya tadi, coba orang setelahnya siapa? Identifikasi unsur. Nah, coba kalian belajar bedah itu pasal. Unsur yang pertama apa sih dari 1618? Yuk, terutama yang belum. Oke, kalau bingung unsur, kata aja yang kalian temukan, yang menarik perhatian kalian nih di 1618. Kata apa? Sesuatu. Oke. Adanya perjanjian. Adanya perjanjian. Lalu Mengingatkan diri. Membagi keuntungan bersama. Membagi keuntungan bersama. Lalu Meningkatkan diri. Meningkatkan diri. Oke, yang paling penting belum keluar. Didirikan 2 orang atau lebih, Bu. 2 orang atau lebih. Ya, itu namanya unsur ya. Jadi dari pasal aja, kemudian dijawab unsur-unsurnya itu apa. Nah, itu namanya unsur. Sekarang saya mau tanya, ini tidak ada di 1618. Terkait dengan apakah si mazhab ini itu dia wajib didirikan secara tertulis. Coba open mic semuanya jawab iya jika mazhab wajib didirikan secara tertulis, tidak jika tidak wajib didirikan secara tertulis. 1, 2, 3, go. Tidak, Ibu. Iya, Ibu. Yo, yang belum. Daripada ngantuk, ayo. Ibu. Ada yang menjawab iya dan ada yang menjawab tidak. Nah, untuk mazhab itu dia tidak wajib ya, tidak wajib. Jadi bisa didirikan secara lisan. Mbak Rere tadi share, Bu, saya mau buat itu kegiatan usaha. Oh, dengan teman-teman. Ya udah, tinggal komunikasi jadi. Tidak wajib. Tapi ketika misalnya si sekutu, para sekutunya menghendaki untuk tertulis, ya tidak masalah. Itu ya. Oke, unsur dan karakteristik sudah. Kemudian saya ke firma nih. Oh, sebelum saya ke firma, coba
siapa yang belum terutama yang belum open mic. Coba dibuka Permen 17 2018. Kalian kan tadi sudah mengenal ya terkait dengan persekutuan perdata berdasarkan 1618 BW. Coba dibuka 17 2008. Di situ ada definisi persekutuan perdata. Oke, silakan dibaca. Siapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Persekutuan perdata adalah persekutuan yang menjalankan profesi secara terus-menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri serta bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga. Oke. Nah, terasa nggak bedanya? Coba kita identifikasi. Tadi kan kalian sudah identifikasi unsur 1618. Sekarang identifikasi unsur dari 17 2008 unsurnya apa saja menurut kalian? Di situ ada kata apa aja? Itu aja. Terus-menerus, Ibu. Terus-menerus. Lalu bertindak atas nama sendiri. Bertindak atas nama sendiri. Bertanggung jawab sendiri ketiga. Oke. Nah, ini yang menarik ya. Tapi nanti kita bahas, diingatkan. Bertindak atas nama sendiri. Itu yang seperti apa? Nah, harusnya kalau kalian belajar, misalnya baca pasal, seperti alur yang sudah saya berikan, seperti biasa. Ini apa ya unsurnya? Oh, bertindak atas nama sendiri, itu maksudnya yang gimana bertindak atas nama sendiri? Nah, muncul pertanyaan, berangkat dari membaca dulu. Nah, kalau tidak membaca kan nggak mungkin ada pertanyaan. Kalau kalian tidak membangun minat baca, nanti tidak tahu, taunya dari baca, ya. Jadi semangat baca. Oke, sekarang saya ke Firma. Dicek di slide saya. Oh ya, ini masa 1618 sudah 1618 atau ada lagi dasar hukumnya? 1, 2, 3. 1618 yang di slide ini saja atau ada lagi? Ada pasal 1616 sampai 1652 KUH per. Oke, 1652. Oke ya. Ini ya, begini ya berarti ya. Nah, gini tuh kalian buka BW 1618 dibaca sampai 1652. Tuh. Ya, saya tidak bahas, nanti silakan dibaca. Selanjutnya kita ke Firma. Coba dicek di slide saya. Ada dasar hukumnya tidak? Pasal 16 KUHD, Bu. KUHD 16. Oke, orang setelahnya silakan dibuka KUHD-nya, coba dibaca. Pasal 16. Yang dinamakan perseroan firma ialah tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan di bawah satu nama bersama. Nah, ini khasnya dari firma itu ada unsur nama bersama. Coba apa yang kalian maknai dari nama bersama ini yang gimana? Orang setelahnya, silakan. Yang lain? Ditunjuk, harus ditunjuk. Oke, Putra Jaya. Yang dimaksud dengan nama bersama tuh perusahaannya itu pakai nama salah satu nama pendirinya begitu, Bu. Salah satu nama pendirinya. Ya. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan? Kalau menurut saya, Ibu,
Mungkin bisa gabungan nama atau ada gabungan nama atau enggak unsur-unsur nama yang lain gitu Ibu. Intinya itu dibawa itu dari kesepakatan bersama mereka Ibu. Oke, kalau Mas Haryo, apa yang Mas Haryo maknai nih dari nama bersama? Menggunakan atas nama atau menggunakan nama dari firma itu untuk melakukan suatu kegiatan gitu Bu. Oke, Bayu Aji. Ya, Bu. Ya, Bu. Nama bersama. Apa yang kamu tangkap nih nama bersama? Ini bangunnya itu didirikan namanya itu hasil dari rapat Bu. Jadi nanti didiskusikan dulu Bu namanya Bu. Nanti baru muncul namanya. Ya. Yuk yang lain cewek, perempuan, putri harus ditunjuk. Ya wes, saya tunjuk. Maksudnya waktu saya untuk menunjukkan kalian bisa langsung ngomong gitu loh. Mbak Nasiwa. Menurut saya nama juga bisa diambil dari selain nama kedua pendiri tersebut. Contohnya tentang mengenai tujuan perusahaan, Bu. Oke. Namanya ada unsur tujuan perusahaannya gitu Mbak Nasiwa maksudnya? Iya Bu. Oke, Mbak Nadia. Kalau dari saya itu dari semua atau sebagian dari nama sekutu, dari firmanya atau dari salah seorang sekutunya atau bisa ditambahin bersaudara atau kayak gitu Bu. Ya. Ada yang pernah membaca sebuah firma di Pelang atau di mana gitu, kalian bisa identifikasi nih, oh ini firma nih. Pernah menemukan tidak? Pernah Ibu. Apa? Oke deh. Jadi nama bersama ini bukan maksud kata bersama ini bukan selain ya semuanya itu atas keputusan bersama setiap sekutu, para sekutu iya ya, tapi itu bukan ditentukan secara bersama. Kalau soal nama perusahaan ya semua pasti harus sepakat gitu ya. Oh namanya ini. Tapi pembeda nama bersama ini maksudnya adalah sebagai identitas yang membedakan. Jadi kalau kalian lihat di jalan ada tulisan UD, itu kan badan hukum, itu kan badan usaha perseorangan. Bisa nih langsung diidentifikasi. Firma itu juga termasuk yang paling mudah diidentifikasi. Kenapa? Karena dari namanya saja itu sudah menunjukkan bahwa bentuk badan usahanya berupa firma. Contoh yang paling sering itu tuh firma hukum. Pernah mendengar kata firma hukum sebelumnya? Belum ya? Atau bahasa Inggrisnya law firm kan? Kerja di mana? Kerja di law firm. Itu firma hukum. Nah, ini termasuk juga badan usahanya berupa persekutuan firma. Jadi namanya tadi kalau saya tidak keliru itu Mbak Nadia ya yang menyampaikan. Harus ada unsur yang menunjukkan kalau itu tuh partnership gitu loh, bersama. Bisa dengan bersaudara atau Ayub and Partners atau Ayub dan rekan atau apa ya yang menunjukkan di belakangnya itu ada tulisan bersaudara atau and partners atau yang lainnya. Jadi kita bisa itu badan usahanya itu firma nih dia.
Itu ya, jadi nama bersama itu ciri khas dari firma sebagai identitas untuk mengidentifikasi gampang gitu. Kalau dia bentuknya masyab, itu nggak ada nih ketentuan harus dengan nama bersama, itu nggak ada. Bebas mau dinamai apa aja. Nah, ketentuan terkait dengan nama itu juga berlaku pada komanditer. Komanditer wajib mencantumkan kata CV titik sebelum nama badan usahanya. Jadi di publikasi yang mereka lakukan itu harus ada kata CV-nya. Jadi udah gampang, oh ini plang CV ABCD. Oh dia badan usahanya bentuknya CV. Firma, hukum, bla bla bla, dan rekan. Oh itu firma tuh. Cokro bersaudara. Kalau yang di Semarang pasti tahu ya. Itu berarti dia firma. Oke. Nah, di sini dasar hukum KUHD pasal 16. Sekarang coba kalian ke Permen 17-nya. Di situ ada definisi persekutuan firma juga. Oke, silakan dibaca. Siapa yang mau baca? Ditunjuk. Saya, Bu. Ya, silakan. Persekutuan firma yang selanjutnya disebut firma adalah persekutuan yang menjalankan usaha secara terus-menerus dan setiap sekutunya berhak bertindak atas nama persekutuan. Oke. Tadi kalau kalian ingat dan beri catatan, ketika kita bahas masyab, itu kan bertindak atas nama sendiri. Tulisan saya masih ada nih. Oh, bahas nanti. Tapi sekarang kita lihat, temukan pembedanya untuk di firma. Berdasarkan permen itu bertindak atas nama, tadi atas nama siapa? Persekutuan. Persekutuan. Itu dicatat ya, di catatan kalian. Kenapa masyab bertindak atas nama sendiri, si sekutunya? Kenapa firma bertindak atas nama persekutuan? Ya, saya lanjut ke komanditer. Silakan dibuka di slide saya. Di komanditer itu dasar hukumnya ada apa? Ada atau tidak di KUHD? Ada ya. Apa? Pasal berapa? Pasal 19, 20, dan 21 KUHD. Oke, 19, 20, 21 ya. Coba dibaca orang selanjutnya, pasal 19. Oh ya, ini firma tadi KUHD pasal 16 atau masih ada lagi? Yang firma? Sudah ya? Pasal 16 sampai 35 dari Bu. Pasal 16 sampai 35. Kalau tidak bisa akses slide saya, login sekali lagi pakai email UNES. Oke, yuk siapa? Silakan dibaca pasal 19-nya. Saya, Ibu. Ya. Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer didirikan antara satu orang atau beberapa persero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Dengan demikian, bisalah terjadi suatu perseroan itu pada suatu ketika yang sama merupakan perseroan firma terhadap para persero firma di dalamnya dan merupakan perseroan komanditer terhadap si pelepas uang. Oke, iya. Orang setelahnya, yuk kita coba identifikasi unsur satu orang, satu saja coba dari KUHD pasal 19.
Unsur yang pertama dari persekutuan komanditer yang Anda temukan apa? Satu orang nyebutin satu aja. Yuk, siapa yang pertama? Saya, Bu. Didirikan satu orang atau beberapa persero. Antara satu orang atau beberapa persero. Oke, satu orang atau beberapa persero. Orang selanjutnya? Saya, Ibu. Melepas. Ya. Oke. Siapa terserah wis. Itu beberapa orang yang hanya menyerahkan modal. Beberapa orang hanya menyerahkan modal. Oke. Siap, lanjut. Saya, Ibu. Melepas uang. Sama tuh sama yang sebelumnya tadi. Beberapa orang menyerahkan modal. Itu sekutu aktif atau sekutu pasif. Nah, unsur selanjutnya masih belum keluar tuh. Yang penting. Ya, apa? Secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk keseluruhan pada pihak pertama. Iya. CV itu sekutunya dibagi dua, aktif sama pasif. Dibaca ya dan dikenali. Siapa yang bekerja, siapa yang hanya menyerahkan uang. Nah, yang paling penting kalian mengerti nih. Saya tulis dulu di sini. Tanggung menanggung. Ini gimana? Nah, ini kita dapat dari KUHD 19 ya. Sekarang orang setelahnya. Buka permen. Baca definisi terkait dengan persekutuan komanditer. Saya, Bu. Silahkan, Mbak. Persekutuan komanditer yang selanjutnya disebut CV adalah persekutuan yang didirikan oleh suatu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer untuk menjalankan usaha secara terus-menerus. Oke. Orang setelahnya, identifikasi unsurnya yang kalian temukan dari Permen 17/2018. Silakan. Saya, Ibu. Menjalankan usaha secara terus-menerus. Oke. Selanjutnya, terutama yang belum, yuk, ya. Didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer. Ada satu atau lebih sekutu komanditer. Lalu? Saya, Bu, salah satunya atau lebih sekutu komplementer. Oke. Berarti ada kata sekutu komanditer, ada kata sekutu komplementer. Padahal di sebelumnya di KUHD itu disebut dengan si aktif dan si pasif, si pelepas uang dan si pekerja. Konsepnya tetap sama, yang berbeda hanya istilahnya. Jadi komplementer itu si pasif kah, si aktif kah, si pekerja kah, si pelepas uang kah? Nah, Komplementer. Oke, ya. Jadi kalian bedakan itu, harus bisa. Harus bisa semudah membedakan mana debitur, mana kreditur. Walaupun sampai sekarang kalau saya tanya ke mahasiswa, masih ada yang bingung debitur itu yang ngutangin atau yang menerima uang. Jadi itu hanya perbedaan di istilah ya, pelepas uang dan pekerja, aktif dan pasif, komplementer dan komanditer, itu perbedaan istilah. Kalau kita merujuk kepada yang paling baru, maka tentunya menggunakan istilah sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Tapi kalian juga harus kenal dengan istilah sekutu aktif, sekutu pasif, si pelepas uang, dan si pekerja. Ya, konsepnya sama aja, cuma dibedakan. Ini salah satu pembeda dengan persekutuan yang lain. Kalau persekutuan yang lain, si masyab dan si firma, tadi ada beda-bedain sekutu enggak? Ada atau tidak?
Loh, barusan masih anget-anget udah lupa. Tidak ada kan? Tidak ada perbedaan, tidak diatur secara tegas di dalam dasar hukumnya. Tapi pada komanditer ada pengaturan secara tegas terkait dengan peran sekutunya. Kamu sekutu yang mana sih? Itu harus tegas tuh. Oke. Nah, itu si komanditer. Saya lanjut ke pertanyaan yang sama. Ketika saya bertanya ini, masih ingat kan saya tadi bertanya apa terkait dengan ini? Oke, terkait dengan ini masih tak ingat nggak pertanyaan saya yang saya lingkari hijau? Masih, Bu. Masih. Kalau pada firma gimana? Wajib, Bu. Oke, yang lain gimana nih kok enggak? Yang lain? Wajib. Coba Iya, open mic wajib. semuanya. Wajib, Bu. Oke. Kalau pada komanditer, Wajib. Wajib. Wajib juga, Ibu. oke, ya. Nah, di sini ini baru dasar hukum ya. Ini kita sudah beda, dan kalian sudah bisa membedakan lah, melakukan identifikasi. Sekarang saya ke selanjutnya. Oke. Ke ini dulu ya. Ini perseorangan, ini mazhab. Perseorangan, mazhab, firma, CV. Saya singkatnya gini aja ya. Terkait dengan orang yang mendirikan. Kalau perusahaan perseorangan bagaimana? Yuk open mic semuanya, open mic. Pendirinya gimana? 1, 2, 3 atau 1, Ibu. 1, Ibu. 1, Ibu. Oke, kalau mazhab Boleh lebih dari 1. Bisa lebih dari 1, Ibu. Oke, lebih dari 1. Firma Lebih dari 1. Lebih dari 1. lebih dari 1. CV Lebih dari 1. Lebih dari 1, Bu. Oke, tapi tadi di dalam ketentuannya gimana? Ada 2 pihak. Ada 2 pihak. Jadi 1 atau lebih dari 1 sekutu komplementer, 1 atau lebih dari 1 sekutu komanditer. Oke, ini terkait dengan pendirinya. Terus terkait dengan si tertulis ya, saya pendirian secara tertulis. Tidak wajib. Tidak wajib. 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 Oke. Kalau saya tanya lagi terkait dengan izin usaha kepada mereka semua, bagaimana menurut kalian? Wajibkah? Tidak wajibkah? Wajib, Ibu. Wajib, Ibu. Yang lain? Tidak wajib tapi penting. Oke. Iya. Ingat lagi ketika kita membahas izin usaha. Jawabannya itu tidak wajib. Oke. Tapi penting. Oke.
Ya. Kemudian, apakah mereka berempat ini badan usaha berbadan hukum? Tidak, Bu. Yang lain gimana? Kok jawab ini aja? Ada ragu-ragu? Tidak, Ibu. Ya, Tidak, Ibu. Tidak ya, tidak. Tidak ada yang berbadan hukum. Akibat hukumnya kalau mereka tidak berbadan hukum, apakah ada pemisahan harta untuk perseorangan? Tidak, Ibu. Tidak ada, Ibu. Tetap juga tidak ada, firma juga tidak ada, CV juga tidak ada. Tidak ada pemisahan harta untuk semuanya. Karena mereka semua bukan badan hukum. Lanjut. Perseorangan, mazhab, firma, CV. Ini yang rada berat ya, dan tadi urutannya step-stepnya. Tanggung jawab. Perusahaan perseorangan itu namanya juga sendiri. Pasti semuanya tanggung jawab ada pada pemilik. Nah, sekarang yang kita bahas terkait dengan yang sekutu ini nih. Tadi berdasarkan peraturan kalau mazhab, firma, dan CV. Mazhab itu bertanggung jawab. Sekutu bertanggung jawab atas nama. Ini saya giniin aja ya, artinya sama ya. Kalau mazhab atas nama siapa tadi? Ada ketentuan khusus yang mengatur? Firma atas nama bersama. Atas nama bersama, Ibu. Apa? Bersama? Atas nama, ada pengaturan tadi yang atas nama persekutuan tuh tadi si firma atau si CV? Firma, Ibu. Atas nama persekutuan, cek di permen ya. Kalau CV? CV? komplementer. Ya, komplementer. Ya, si pekerjanya ya, komplementer. Nah, ini maksudnya sebenarnya gimana sih? Tanggung jawab ini tentunya terhadap tindakan yang dilakukan oleh sekutu. Sekarang kita ke mazhab. Ini ada A, ada B, ada C. Mereka bertiga membuat mazhab. Contoh misalnya dagang coklat. Mereka bertanggung jawab atas nama sendiri. Maksudnya ketika si sekutu, ini sekutu C. Sekutu C ini
melakukan tindak pidana. Penipuan contohnya. Ada orang nih yang ke masak ke toko. Saya mau minta pertanggungjawaban karena saya ditipu oleh C sebanyak 100 juta. Nah, ini dilakukan atas dia beli coklat atau nipu, kaitannya pokoknya nyangkut-nyangkutin dengan coklatnya. Kan ini coklat dibuat oleh perusahaan ini. Nah, kalau ada seperti ini, karena dia bentuknya adalah persekutuan perdata, masyab, itu si A sama si B tidak punya andil untuk ikut bertanggung jawab atas kelakuannya si C. Walaupun itu mengatasnamakan si ini misalnya warung atau tokonya itu maju gitu aja ya. Mengatasnamakan coklat, warung coklat maju. Itu ya, jadi sekutu bertanggung jawab atas nama sendiri. Kenapa si masyab itu atas nama sendiri? Karena masyab ini tingkatannya paling rendah di antara persekutuan yang lain. Dia aja nggak harus tertulis. Ya, tidak harus tertulis, bisa berdiri lisan aja bisa. Besok mereka bubar itu bisa aja mereka bubar. Jadi keberlangsungan, jaminan keberlangsungan usahanya itu lama. Tip, saya kalau ada chat nggak perlu izin ya, nggak perlu izin. Jaminan kalian live nggak ikut Zoom atau apapun boleh-boleh. Jaminan keberlangsungan atas masyab itu tidak diragukan gitu loh, belum bonafit bahasanya. Jadi tidak bisa nih dipegang, belum solid. Oke, selain itu kan juga tidak ada pemisahan, jadi harus ditanggung sendiri-sendiri. Karena dia yang paling lemah. Sekarang kita ke firma. Nah, firma ini dia lebih solid daripada si masyab. Karena wajib tertulis, ada nama bersamanya. Kemudian yang untuk meyakinkan pihak ketiga, ini kan utamanya hubungannya dengan pihak ketiga, misalnya dengan kreditur, dengan investor. Tindakan yang diambil oleh sekutu itu atas nama persekutuan. Jadi ketika misalnya partnership itu ada A, B, C, D. Oh, salah satunya mengambil keputusan untuk melakukan lelang gitu ya. Ikut lelang. Nah, keputusan dari A itu segala sesuatu yang diambil itu ya atas nama persekutuan. Ketika ada sesuatu yang berkaitan dengan lelang ini, misalnya ada biaya-biaya yang harus ditanggung. Oh, dia lelangnya tuh ke Jakarta. Oh, ada transport, ada akomodasi. Oh, nanti dia harus ada DP nih sekian dan yang lain-lain.
itu semua karena atas nama persekutuan, ya persekutuan yang nanggung gitu. Lebih solid, lebih bonafit, pemisahan, bukan pemisahan harta yang pemisahan antara oh ini uang pribadi, ini uang firma, itu lebih akuntabel itu. Jadi struktur organisasi dari firma itu lebih solid, lebih baik daripada si masyab. Jadi lebih secure, lebih safety, lebih terlindungi. Kreditur, kalau saya jadi kreditur, saya akan memberikan plafon kredit yang jauh lebih banyak kepada si persekutuan firma daripada persekutuan masyab. Jadi jaminan kelangsungan, keberlangsungan usahanya itu lebih dijamin, lebih terjamin si firma daripada si masyab. Tuh. Nah, berbeda halnya dengan si CV. Di sini dari awal sudah ditegaskan kalau ada pembagian 2 peran ya, sekutu itu. Dia masuk yang komplementer atau masuk yang komanditer. Itu udah dari awal tegas nih. Ketika terjadi sesuatu dari terhadap kepada si CV-nya, ya tentu saja yang tanggung jawab si sekutu pekerja. Gitu. Karena dari awal tuh sudah dibedakan nih perannya. Dia yang menjalankan semua-muanya terkait dengan CV, ya dia harus bertanggung jawab. Gitu. Kalau ada misalnya pelanggaran, kejahatan yang lain, ya dia yang bertanggung jawab juga. Karena dari awal tuh sudah tegas adanya pembeda, adanya perbedaan peran itu. Oke, itu terkait dengan tanggung jawab. Sambil Anda mendengarkan saya, silahkan juga sekali lagi dibaca slide-nya. Nah, sekarang saya mau tanya nih, ya. Nanti kita ketemu lagi tuh tanggal, kan ini minggu terakhir ya sebelum libur lebaran ya. Kita ketemu lagi daring itu tanggal 9 ya. Kita akan ketemu tanggal 9 full daring, tanggal 16-nya luring ya di kampus ya. Jadi di sini selanjutnya adalah ini sekutu-sekutu nih. Nah, kalau Anda ada di dalam sebuah persekutuan, jadi kalau Anda ada di masyab itu gimana ya? Kalau ada di firma gimana, di CV gimana? Buat statement kalian ya, buat statement kalian. Kalau Anda di dalam persekutuan dan terjadi konflik, itu apa yang Anda lakukan? Misalnya si A sama si C, A sama C itu berantem. Apa yang Anda lakukan? D. Kemudian akibat hukum apa yang terjadi ketika ada konflik terhadap persekutuan tersebut? Apakah bubar atau tidak? Kalau Anda ada di luar persekutuan, katakanlah sebagai kuasa hukum, apa yang Anda sarankan terhadap persekutuan yang sedang mengalami konflik ini? Apakah bisa dipahami 2 pertanyaan atau kondisi yang saya berikan kepada kalian?
Dicatat. Paham nggak? Halo? Yang belum paham ngomong, nanti saya jelaskan. Kalau kalian nggak bilang nggak paham, nggak saya jelaskan. Belum, Ibu. Bisa diulang, Ibu? Minta tolong. Jelaskan kembali, Bu. Oke. Coba ya, saya ambil nama aja. Mas Yusuf. Kan persekutuan kan ada 3 nih. Ya. Masyab, firma, dan juga CV. Oke. Persekutuan ada 3. Nah, Mas Yusuf itu membuat, ya silakan disusun aja. Kalian buatnya itu masyab, firma, atau CV. Atau buat aja ketiganya. Mas Yusuf, dia anggota dari persekutuan firma. Kemudian A sama C itu berantem. Ada konflik. Apa yang dilakukan oleh Mas Yusuf? Dia ada di dalam persekutuan. Apa yang dilakukan oleh anggota sekutu lain ketika ada sekutu yang berantem atau berkonflik? Sampai sini paham? Masih belum? Atau sudah paham? Atau gimana? Kalau untuk yang kedua kurang, Ibu. Kalau untuk yang pertanyaan kedua kurang. Yang pertama, wis saya ulang aja wis. Oke ya. Masyab. Itu terdiri dari 1 orang atau berapa orang? Lebih dari 2, Ibu. Dari 1. Oke, ya lebih ya. Nah, ini masyab nih. Saya buat ada 4. Bisa nggak kalau 4? Bisa, Ibu. Oke. Sekarang firma. Kalau firma gimana? Lebih dari 1 orang juga, Ibu. Lebih dari 1. Saya buat ada 4. Bisa nggak? Bisa, Ibu. Oke, bisa. Kalau CV gimana CV? Lebih dari 1 dan 1 persekutuan juga, Ibu. Oke, komanditer, komplementer. Oke. Nah. Oke, kalau CV kayak gini bisa nggak? Bisa, Bisa. Saya. Bisa, Ibu. Oke, ini. Oke, ini A, ke bawah ini A ya. Ini B, ini C, ini D. Ini siapa ini? Yang di bawah. Ini siapa? B. Sama, kok ketoknya berantem tuh. Oke, dari sini paham? Paham, Ibu. Paham ya? Oke. Nah, kalian kondisi yang pertama, situasi. Situasi yang pertama, kalian itu D. Nah, kalian ini D. Nah, di dalam persekutuan ini, si A itu berantem sama si C.
Apa yang kalian lakukan? Kalian tadi siapa? Ibu. Apa yang kalian lakukan ketika A sama C berantem? Nah, di SS aja, di SS. Di SS ini gambarnya di SS ya. Pertanyaan pertama, apa yang kalian lakukan ketika A dan C terlibat konflik? Kalian adalah D. Yang kedua, adakah akibat atau adakah kemungkinan akibat hukum yang terjadi kepada persekutuan? Sekarang kondisi berikutnya, jika kalian tidak menjadi bagian dari persekutuan, apa solusi yang kalian tawarkan kepada para sekutu? Paham? Ada yang masih bingung? Paham, Ibu. Yang lain bagaimana? Paham, Ibu. Paham, Bu. Paham, Ibu. Oke, ya. Pembahasan terkait dengan jenis badan usaha perusahaan perseorangan sampai CV saya cukupkan. Pertanyaan ini akan saya tanyakan ketika kita ketemu. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Saya yang bertanya. Oke. Sekarang saya coba tanya nih sama Mas Sultan. Pertanyaan yang pertama, kalau Mas Sultan bagaimana? Halo, suara saya terdengar? Mas Sultan? Nge-flag, Bu. Nge-freeze gitu ya. Kayaknya kalau ada pertanyaan tiba-tiba Zoom-nya out aja gitu. Ya wes. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Kalau nomor satu orang saja. Jadi bisa memberikan gambaran ke saya juga. Nanti kalian arahnya itu kemana gitu loh. Sama bisa memberikan referensi juga ke teman-temannya. Siapa? Harus ditunjuk? Kalau saya mendiskusikan dengan B, Bu. Mendiskusikan dengan tim yang terbaik bagaimana gitu Mas Raffi ya? Ya, Ibu. Oke. Ya, silakan nanti kalian jawab ya, itu apa yang kalian lakukan. Ini jam 3, kita tadi mulai 1:30-an lebih. Kalau di rombel yang sebelumnya, saya ada 2 part, istirahat 15 menit aja. Nah, sekarang saya tawarkan ke kalian, kalau di kalian pengennya, karena ini jam 3 juga, terserah kalian lah gitu, saya ngikut.
mau istirahat 15 menit lanjut lagi, atau untuk saat ini, pertemuan terakhir ini cukup sampai di sini? Nggak apa-apa, bilang aja. Saya juga senang kalau udah segini kan semua atas kemauan kalian. Gitu. Kita nggak pernah ketemu sinkron selain jadwal. Kalau saya minta pas hari libur atau jadwal lain kan kalian juga nggak bisa. Gimana? Sudah atau istirahat sedikit, terus mulai sedikit lagi, masuk ke PT sebentar. Gimana? Aduh, saya tuh paling males bertanya berulang-ulang dan mengulangi pertanyaan saya, capek tahu gitu loh. Kalau saya istirahat lanjut tidak apa-apa Bu. Iya Bu, dilanjut aja Bu habis istirahat. Karena kelas kita ketinggalan. Oke, gitu ya. Ya sudah. Yang lainnya gimana? Yang lain cuma 2 orang. Ya udah gini aja. Siapa yang mau istirahat? Yang mau istirahat bisa raise hand. Raise hand. Silahkan raise hand aja, raise hand. Oke. Ya, 1 menit lagi lah resiennya saya tutup. Di 15.02. Oke, baik, cukup. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Insya Allah nanti mungkin sampai ya jam 4:30 lah maksimal ya. Jadi kita ketemu lagi sekitar 15.16. Ini akan saya end. Ya, ini akan saya end. Jadi kalian silahkan bisa sholat dulu atau melakukan aktivitas yang lain. Saya foto dulu ya untuk yang slide 1. Oke, slide 1. Ya, slide 2. Oke, ya. Silakan istirahat dulu. Saya cukup